Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Darman Prasetya, absen 5 dari kelas D4 TRPKA. Saya akan mempresentasikan tugas mandiri tentang revigrasi dari mata pelajaran termodinamika. Ukuran prestasi mesin revigrasi. Ukuran prestasi sebuah mesin revigrasi dapat diukur menggunakan beberapa parameter. Salah satunya adalah koefisien prestasi atau COP atau Coefficient of Performance. COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi revigrasi. Coefficient of Performance, COP Carnot, COP aktual, dan efisiensi revigrasi adalah parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja mesin revigrasi. COP Carnot, Coefficient of Performance Carnot. Definisinya yaitu koefisien prestasi Carnot. COP Carnot adalah ukuran efisiensi ideal dari mesin revigrasi. Mesin revigrasi Carnot bekerja antara dua reservoir termal, panas dan dingin, dan memberikan nilai maksimal teoritis untuk efisiensi revigrasi. Menggunakan rumus COP Carnot sama dengan TC atau TH min TC. TC adalah suhu reservoir dingin dalam Kelvin dan TH adalah suhu reservoir panas dalam Kelvin. COP aktual, koefisien of performance aktual, definisinya koefisien prestasi aktual. COP aktual adalah ukuran efisiensi aktual dari mesin revigrasi yang digunakan di dunia nyata. COP aktual dapat berbeda-beda tergantung pada desain dan kondisi operasional revigrasi. Rumus COP aktual sama dengan panas yang dihapuskan atau daya listrik yang digunakan. Efisiensi revigrasi. Definisi efisiensi revigrasi mengukur sejauh mana mesin revigrasi dapat menghapus panas dari ruangan atau benda yang diinginkan. Ini juga dapat dinyatakan sebagai rasio antara kerja yang dihasilkan oleh mesin revigrasi dengan panas yang diambil dari ruangan atau benda yang diinginkan. Menggunakan rumus efisiensi revigrasi sama dengan panas yang dihapuskan atau kerja yang dihasilkan atau daya listrik yang digunakan. Rasio kompresi pendinginan kalor dibuang di kondensor, kapasitas pemanasan, dan kerja kompresor. Rasio compression ratio, definisinya rasio kompresi adalah perbandingan antara tekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor dengan tekanan rendah pada waktu awal siklus kompresi. Rasio ini biasanya diukur sebagai rasio tekanan pada saat kompresi dimulai pada titik masuk kompresor terhadap tekanan pada saat kompresi berakhir pada titik keluar dari kompresor. Pengaruh pada kinerja mesin yaitu rasio kompresi yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi termodinamika sistem revigrasi kompresi uap. Namun harus diingat bahwa rasio kompresi yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan peningkatan suhu akhir kompresi yang dapat mengaruhi efisiensi dan memerlukan penanganan yang lebih cermat untuk mencegah overheating. Efek revigrasi. Pengertiannya adalah jumlah panas yang dihapuskan dari ruang dingin atau benda yang diinginkan oleh siklus revigrasi. Efek revigrasi diukur dalam satuan energi biasanya dalam Joule atau BTU. Pengaruh pada kerja sistem yaitu salah satu parameter yang menunjukkan kemampuan sistem yang memberikan pendinginan. Semakin besar efek revigrasi, semakin baik sistem dalam memberikan pendinginan. Kapasitas pendinginan atau cooling capacity. Definisinya
Kapasitas pendinginan adalah jumlah panas yang dapat dihapuskan dari ruangan dingin atau dalam suatu periode siklus refrigerasi. Kapasitas pendinginan diukur dalam satuan daya, watt atau BTU per jam. Pengaruhnya pada mesin, kapasitas pendinginan menunjukkan seberapa besar perbandingan pendinginan yang dapat ditangani oleh sistem. Kapasitas pendinginan yang memadai penting untuk memastikan bahwa sistem dapat menjaga suhu ruangan atau benda pada tingkat yang diinginkan. Kalau dibuang di kondensor, definisinya ada jumlah panas yang dibuang dari sistem pada kondensor, yaitu pada bagian siklus refrigerasi di mana refrigeran melepaskan panas yang diambil dari ruang dingin atau benda yang diinginkan. Pengaruhnya pada mesin, kinerja sistem yaitu kalor yang dibuang kondensor berkaitan dengan efisiensi sistem. Sehingga semakin tinggi jumlah panas yang dibuang, semakin baik efisiensi sistemnya. Kapasitas pemanasan, definisinya kemampuan sistem untuk menyediakan panas yang seringkali diperlukan dalam sistem panas atau pompa panas. Pengaruhnya pada sistem, kapasitas pemanasan penting jika sistem dapat berfungsi sebagai pemanas tambahan. Sebagai contoh, dalam pompa panas dan kapasitas pemanasan menjadi parameter yang signifikan. Kerja kompresor, definisinya energi yang diperlukan oleh kompresor untuk mengompres refrigeran dari tekanan rendah ke tekanan tinggi selama siklus refrigerasi. Pengaruhnya pada sistem, kerja kompresor merupakan kontributor utama terhadap konsumsi daya sistem refrigerasi. Seiring dengan meningkatnya kerja kompresor, daya yang diperlukan oleh sistem juga meningkat. Oleh karena itu, efisiensi kompresor penting untuk memastikan efisiensi keseluruhan sistem. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem refrigerasi kompresor uap. Yang pertama, tekanan kerja berlebih atau overpressure. Dampaknya, jika tekanan kerja sistem berlebih dapat menyebabkan kelebihan pada beban pada kompresor. Komponen sistem seperti kompresor dapat menyebabkan kerusakan pada komponen dan penurunan efisiensi sistem. Sistem mungkin mengalami overheating, ketinggalan katup, atau bahkan kerusakan fisik pada komponen. Yang B, kurangan refrigeran. Dampaknya dapat mengakibatkan penurunan kapasitas pendinginan sistem. Efek refrigerasi yang berkurang akan membuat sistem kurang efisien dalam menghilangkan panas dari ruang dingin. Juga kurangan refrigeran dapat menyebabkan kompresor mengalami overheating dan kerusakan. Yang C, non-condensable gas dalam sistem. Dampaknya keberadaan non-condensable gas seperti udara dalam sistem dapat menghambat proses kondensasi pada kondensor. Ini dapat mengakibatkan penurunan efisiensi sistem dan peningkatan tekanan kondensor. Kinerja sistem akan menurun karena kemampuan kondensor dalam melepaskan panas menjadi terbatas. D. Peningkatan temperatur lingkungan. Dampaknya, peningkatan temperatur lingkungan dapat menyebabkan peningkatan beban pendinginan pada sistem. Jika sistem tidak mampu menangani beban tambahan, kapasitas pendinginan dan efisiensi sistem dapat menurun. Peningkatan temperatur lingkungan juga dapat menyebabkan peningkatan suhu pada kondensor, mempengaruhi efisiensi keseluruhan. Yang E, tekanan evaporasi berkurang. Dampaknya, penurunan tekanan evaporasi dapat mengakibatkan penurunan kapasitas pendinginan dan efisiensi sistem. Suhu evaporator akan meningkat dan sistem mungkin tidak dapat menghapus panas dengan efisien dari ruang dingin. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan beban kerja kompresor dan penurunan efisiensi keseluruhan sistem. Dalam semua situs ini penting untuk memahami dan memonitor kondisi sistem secara teratur, melakukan pemeliharaannya tetap ada dan menanggapi masalah segera agar kinerja sistem refrigerasi tetap optimal. Fungsi dari kompresor. Kompresor adalah salah satu komponen kunci dalam sistem refrigerasi kompresi uap. Fungsi utama kompresor adalah mengkonversi refrigeran dari fase uap gas ke fase cairan dengan meningkatkan tekanan dan temperaturnya. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari kompresor dalam sistem refrigerasi.
Pertama, kompresi gas. Fungsinya bertanggung jawab untuk menghisap refrigeran berupa gas uap dari evaporator dan mengompresnya. Proses kompresi ini meningkatkan tekanan dan temperatur gas refrigeran, mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk membuang panas di kondensor. Yang kedua, meningkatkan tekanan. Fungsinya agar dapat berpindah ke kondensor. Peningkatan tekanan memungkinkan refrigeran dapat mengalir siklus sistem refrigerasi, memungkinkan perpindahan panas dan pendinginan yang efisien. Ketiga, meningkatkan temperatur. Fungsinya, kompresor juga meningkatkan temperatur gas refrigeran. Temperatur yang tinggi itu penting untuk menjaga panas yang dihasilkan di kondensor pada tingkat yang memadai untuk membuang panas ke lingkungan. Yang keempat, mempertahankan aliran. Fungsinya, kompresor memastikan aliran gas refrigeran yang terus-menerus melalui siklus sistem, memungkinkan refrigeran berpindah dari evaporator ke kondensor dan melibatkan seluruh siklus pendinginan. Yang kelima, memberikan daya sistem. Fungsinya, fungsi kompresor memerlukan daya untuk menjalankan proses kompresi. Oleh karena itu, kompresor berperan sebagai motor yang memberikan daya untuk memulai siklus refrigerasi. Daya ini biasanya berasal dari sumber listrik atau tenaga mekanis. Yang keenam, menyebabkan peningkatan energi. Fungsinya, kompresor menyebabkan peningkatan energi yang pada refrigeran yang nantinya akan dilepaskan di kondensor. Peningkatan energi ini memungkinkan sistem untuk menghapus panas dari ruang dingin atau beban pendingin. Menjaga aliran satu arah, unidirectional flow. Berfungsi kompresor dirancang untuk menjaga aliran refrigeran bergerak dalam satu arah, memastikan bahwa proses pendinginan dapat berlangsung secara efisien dan sesuai dengan siklus termodinamika yang diinginkan. Jenis-jenis kompresor, ada kompresor piston, kompresor ini menggunakan piston yang bergerak maju mundur dan sistem dalam silinder untuk mengompres refrigeran. Pengaplikasiannya biasanya digunakan pada sistem pendingin rumah tangga, AC, jendela, dan beberapa sistem industri kecil. Yang kedua ada kompresor scroll. Ini biasanya diaplikasikan di AC rumah, sistem panas, dan beberapa sistem pendingin komersial. Yang ketiga ada kompresor putar. Pengaplikasiannya pada AC split, sistem komersial, dan industri ringan. Yang keempat ada kompresor scroll putar. Pengaplikasiannya digunakan pada AC split dan sistem panas. Yang kelima ada kompresor sentrifugal. Yang keenam ada kompresor skrup. Yang ketujuh ada kompresor putar tunggal. Yang kedelapan ada kompresor vortex. Prinsip kerja kompresor yaitu ketika torak dari pompa ditarik ke atas, tekanan yang ada di bawah silinder akan mengalami penurunan di bawah tekanan atmosfer sehingga udara akan masuk melalui celah katup klep kompresor itu sendiri. Piston displacement. Piston displacement pergeseran piston adalah istilah yang merujuk pada volume total yang dipindahkan oleh piston pada setiap putaran dalam kompresor piston pada sistem refrigerasi kompresi uap. Ini menggambarkan kapasitas kompresor dan membantu dalam menentukan seberapa banyak refrigeran yang dapat dihisap dan dikompres dalam satu siklus kerja. Efisiensi volumetrik, yaitu parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kompresor dapat memindahkan volume gas refrigeran secara efisien selama satu siklus kerja. Efisiensi ini memberikan gambaran tentang kinerja kompresor dalam satu hal kemampuannya menghasilkan perpindahan volumetrik yang efektif tanpa banyak kebocoran atau pemborosan energi. Clearance faktor dari kompresor, yaitu parameter yang digunakan untuk menggambarkan volume mati atau ruang kosong dalam silinder kompresor. Dalam sistem kompresi uap, faktor clearance menunjukkan persentase ruang dalam silinder yang tidak dapat diisi oleh refrigeran selama proses kompresi. Hubungan antara volume refrigeran yang dikompresi dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor. Hubungannya antara volume refrigeran yang dikompresi
dapat dilambangkan dengan V, dan kerja yang dilakukan oleh kompresor dapat dilambangkan dengan W, dapat dinyatakan dalam hubungan termodinamika dasar pada siklus kompresi. Pada umumnya, untuk proses isentropik atau proses tanpa kehilangan atau penambahan panas, hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan hukum Boyle dan hukum termodinamika lainnya. Hubungan ini membuktikan bahwa ketika volume refrigerasi dikompresi, kerja yang dilakukan oleh kompresor dapat dihitung berdasarkan proses isentropik pada diagram PV. Faktor seperti efisiensi kompresor dan kerugian-kerugian dalam sistem juga dapat mengaruhi nilai kerja yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.